Assalamualaikum, saya Cepaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto. Sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul Martapura. Salah satu syarat untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah dengan kafah, dengan utuh. Dan tidak sah, tidak sempurna pengenalan diri seseorang apabila dia tidak mengenal asal kejadian diri. Manusia sesungguhnya berasal dari Nur Muhammad. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad, baik jasadnya maupun ruhnya. Semuanya itu berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah Nur Dat. Dan Nur Muhammad ini disebut juga dengan Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad ini adalah sebuah cahaya, sebuah nur dari zat yang bersifatkan indah. Di dalamnya penuh dengan keindahan, cinta kasih, pemurah, pemaaf, sabar, ikhlas, tulus, lembut, dan lain sebagainya yang merupakan cerminan daripada hal-hal yang bersifat indah. Dan di dalam Nur Muhammad itu terkandung sifat kesempurnaan. Sesuatu yang telah sempurna dan disempurnakan. Sesuatu yang bersifat terpuji dan sesuatu yang bersifat mulia. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa diri manusia itu seringkali mengalami keadaan atau kejadian yang membuat manusia itu jatuh, yang membuat manusia itu terpeleset, terpuruk di dalam sesuatu yang tidak indah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyulitkan di dalam kehidupannya. Keadaan yang buruk itu terjadi, keadaan yang sulit itu terjadi, keadaan yang menyedihkan itu terjadi, karena manusia sudah tidak mengenal asal kejadian dirinya, lalu mereka tidak masuk dan duduk di dalam asal kejadian dirinya. Agar manusia menemukan jati dirinya, sehingga kehidupannya mengalami keindahan, mengalami kemudahan, mengalami kebahagiaan, rezeki berlimpah, segala urusan menjadi mudah, dan segala sesuatu yang dijalani di dalam kehidupannya semuanya serba menyenangkan dan menenangkan. Yang dilakukan adalah kembali memesrahkan dirinya dengan Nur Muhammad, kembali memesrahkan dirinya dengan Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengenal hakikat dirinya sebagai Muhammad, sebagai insan. Jasad manusia dari Adam, ruh manusia dari Nur Muhammad. Adam diciptakan dari tanah, tanah diciptakan dari air, air diciptakan dari angin, angin diciptakan dari api, api diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi zahir dan batin daripada jasad manusia ini adalah Nur Muhammad juga adanya. Nur Muhammad juga yang nyata di dalam zahir dan batin daripada manusia. Yang perlu kita renungi, yang perlu kita lakukan supaya kita merasakan, supaya kita mengembalikan kemuliaan jasad kita, supaya kita mengembalikan keindahan jasad kita, supaya kita mengembalikan kemuliaan batin kita,
supaya kita mengembalikan keindahan batin kita, jalan satu-satunya adalah memesrakan diri dengan Nur Muhammad. Karena mungkin selama ini di dalam kita belajar tauhid, kita belajar ma'rifat, kita belajar tentang ilmu rohani, kita terbiasa dengan memesrakan diri kita dengan Allah. Ya, kita terbiasa dengan memesrakan diri dengan Allah. Padahal Allah itu bersifat dualitas. Karena Allah itu ada dualitas sifat yang saling bertentangan. Allah yang maha meninggikan, Allah juga yang maha merendahkan. Allah yang maha menyelamatkan, Allah juga yang membuat manusia itu berada di dalam suatu keadaan yang tidak mengenakkan di dalam kehidupannya. Sehingga apabila kita hanya sekedar memesrahkan diri kita dengan Allah, maka yang kita temukan di dalam kehidupan kita ya dualitas. Kadang tanpa sadar juga kita bisa kemasukan ego daripada Allah, sifat sombong daripada Allah, sifat merendahkan daripada Allah yang tanpa kita sadari. Bagi Allah sifat-sifat itu tidak ada hukumnya, tidak ada efeknya bagi Allah. Akan tetapi apabila sifat sombong itu tanpa kita sadari keluar daripada diri kita, kita nyatakan di dalam ucapan, di dalam perbuatan, maka yang terjadi alam semesta ini juga merespon dengan kesombongan yang lebih besar. Dan Allah juga akan merespon dengan kesombongannya. Kenapa? Karena itu bukan identitas kita. Kesombongan daripada Allah yang kadang-kadang terlahir tanpa sadar dari dalam diri kita, itu bukan identitas kita. Sebagai Nur Muhammad, sebagai Nur Muhammad asal kejadian diri kita yang di dalamnya penuh dengan keindahan dan kesempurnaan. Asal kejadian manusia itu dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu dari Nur Dat yang bersifatkan indah dan sempurna. Itulah identitas manusia, baik secara zahir maupun secara batin. Seharusnya apabila kita memahami asal kejadian diri kita, baik yang zahir maupun yang batin ini dari Nur Muhammad yang bersifatkan indah dan sempurna, maka yang keluar dari dalam diri kita harus cahaya keindahan. Cahaya keindahan itu harus nampak, harus nyata, baik melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita, sikap kita, pikiran kita, hati kita, rasa kita, semuanya harus indah. Apabila muncul kesombongan, keakuan, ego, maka Allah akan menegurnya dengan menghadapkan diri kita kepada ego semesta, kepada kesombongan semesta, belum lagi berhadapan dengan ego dan kesombongan daripada Allah. Inilah kenapa manusia itu mengalami kesulitan, kebangkrutan, kesedihan, kehancuran, baik secara ekonomi, keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena dia tidak mengenal diri dan asal kejadian diri, sehingga dia tidak memesrakan dirinya kepada Nur Muhammad. Di samping itu, apabila seseorang itu telah mengenal diri lalu memesrakan diri dengan Nur Muhammad, maka secara otomatis perjalanan rohaninya itu akan terus berkembang dan tumbuh menuju Allah, kembali kepada Allah dengan baik, dengan terpuji, dengan mulia, dengan agung. Karena dia memilih jalan kembali kepada Allah melalui asal kejadian dirinya. Dia akan masuk ke dalam Nur Muhammad. Dia akan menempuh jalan menuju Allah melalui Nur Dat, sehingga dia sampai kepada Allah secara utuh dan sempurna. Perjalanan Nur Muhammad ini sangat berbeda dengan mereka-mereka
yang memilih memesrakan diri kepada Allah langsung tanpa melalui asal kejadian dirinya sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, untuk kembali bermakrifat kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kita memesrakan diri dengan Nur Muhammad? Karena kita sudah tahu bahwa jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Muhammad, supaya kita kembali kepada Allah melalui jalan keindahan dan kesempurnaan, melalui jalan yang terpuji dan mulia, maka kita harus memesrakan diri, napas kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita dengan Nur Muhammad. Untuk memesrakan diri kita kepada Nur Muhammad atau Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar jasad kita, ruh kita, dan segala kehidupan kita memancarkan cahaya keindahan dan kesempurnaan seperti sifat daripada Nur Muhammad, maka kita harus memandang segala sesuatu ini adalah nur daripada Rasulullah. Karena alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad atau nur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bahwa Nur Muhammad itu adalah nur dat. Kita melihat pemandangan, kita melihat Nur Rasulullah. Kita melihat segala sesuatu, kita melihat cahaya Rasulullah. Kita melihat keadaan yang kita alami, yang kita rasakan, dan yang kita terima di dalam kehidupan kita, kita melihat Nur Rasulullah. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, kita melihat Nur Rasulullah. Ini perlu dipraktekkan. Apabila kita melihat segala sesuatu ini adalah Nur Rasulullah, adalah Nur Muhammad, maka sesungguhnya kita sedang mengondisikan bahwa dunia ini dipenuhi dengan keindahan dan kesempurnaan. Kita sedang mengondisikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu kembali sempurna dan kembali indah, karena kita hanya memandang Nur Rasulullah. Nur Rasulullah inilah yang membuat segala sesuatu itu indah. Mungkin awalnya kehidupan kita biasa-biasa saja, naik turun, bahkan drosor terus, bahkan turun terus, akan menjadi bangkit secara perlahan, akan menjadi tumbuh secara perlahan. Karena Nur Rasulullah inilah seperti sifat aslinya yang indah dan sempurna, maka nur ini akan mampu membuat kehidupan kita menjadi berlimpah, menjadi mudah, menjadi indah. Dan apabila kita terus istiqomah memandang, melihat, merasakan yang nampak di dunia ini adalah nur daripada Rasulullah, maka diri kita akan dikaruniai sifat-sifat yang sempurna, baik secara zahir maupun secara batin. Rezeki akan mudah, usaha akan berkembang dengan baik, pekerjaan akan sukses, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini akan mendatangkan rezeki yang berlimpah, yang berkah. Segala sesuatu yang kita bangun, yang kita mulai akan berjalan, tumbuh, kembang dengan baik menuju kemasyhuran, menuju kesuksesan. Karena sifat sempurna yang terkandung di dalam Nur Muhammad, yang terkandung di dalam Nur Rasulullah itu akan menyempurnakan diri kita, baik secara batin maupun secara zahir. Inilah perlunya kita belajar tentang ilmu mengenal diri. Jadi kalau ilmu tauhid kan langsung kepada Allah, akan tetapi ilmu mengenal diri adalah dia akan kembali kepada Allah melalui asal kejadian dirinya. Dia akan kembali kepada asal kejadian dirinya
menyatu dulu dengan nur Rasulullah, menyatu dulu dengan nur Muhammad, menyatu dulu dengan nur Dat, maka dia akan kembali kepada Allah secara utuh. Tidak langsung kembali kepada Allah tanpa melalui proses asal kejadian diri yang harus dia lebur di dalamnya, yang harus dia fana di dalamnya. Ilmu ma'rifat, apabila seseorang itu langsung kepada Allah tanpa nur Muhammad, tanpa proses pengenalan diri, dan dia masuk serta lebur di dalamnya, maka itu termasuk ma'rifatnya iblis. Ma'rifatnya iblis itu adalah langsung kepada Allah, tidak melalui guru, tidak juga melalui Rasulullah, apalagi melalui nur daripada Rasulullah yang merupakan nur Muhammad atau nur Dat. Maka harus hati-hati, maka harus kita mencari guru yang benar-benar paham tentang perjalanan rohani, yang membimbing diri seorang murid, diri seorang anak-anak rohani melalui jalan yang indah, jalan yang sempurna, bukan jalan yang penuh dengan onak, duri, cobaan, dan lain sebagainya. Inilah perlunya kita mempunyai guru yang kamil mukamil, yang sempurna, yang mampu menyempurnakan, sehingga dia tahu mana perjalanan rohani yang sekiranya apabila murid-muridnya itu berjalan, dia akan menemukan kemuliaan, kesempurnaan di dalam perjalanan rohaninya, dan mana perjalanan rohani yang menyakitkan, menyedihkan, penuh onak dan duri, sehingga anak muridnya, anak didiknya itu tidak diperjalankan atau tidak dibimbing menuju jalan yang menyakitkan, menyedihkan, yang penuh onak dan duri di dalam kehidupan. Ingat, mursyid yang kamil adalah sanad keguruannya itu jelas dari siapa ilmunya dan sambungnya kemana. Dan mursyid yang tidak kamil adalah mereka yang tidak mempunyai sanad keguruan atau sanad kemursidan yang jelas.